Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, kelas TIF 20B, NIM 101200048. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Husni Hidayat sebagai dosen. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS testing dan implementasi. Di sini saya memilih aplikasi Rumah Belajar untuk yang saya testing ya. Tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas UAS. Kemudian yang kedua untuk melakukan testing black box-nya terhadap aplikasi Rumah Belajar ini secara detail namun juga terbatas. Langsung saja. Yang pertama yang saya tes yaitu bagian from login. Pada yang pertama yaitu login secara valid. Kemudian keluaran yang diharapkan yaitu ketika email dan password sesuai dengan validasi dan berhasil. Itu dikategorikan sebagai sukses. Kemudian kita coba pengujian secara login yang tidak valid. Ketika email dan password tidak sesuai dengan validasi, maka yang keluar adalah error. Ini adalah bentuk errornya. Kemudian kita juga akan mencoba menguji bagian lupa password. Kemudian keluaran yang diharapkan yaitu untuk berupa arahan untuk memasukkan NPM dan melakukan reset password. Seperti gambar ini ya. Kita langsung coba saja ke aplikasinya. Kita coba yang salah dulu ya. Kita masukkan password yang salah. Coba kita masuk. Ya, ini ternyata seperti yang tadi kita nyatakan ya, bahwa akan muncul error dan itu merupakan berarti suatu yang sukses. Kemudian kita coba langsung masukkan aja yang password yang benar aja. Ya. Ya, kemudian akan muncul kepada halaman utama dari aplikasi ini ya. Kita kembali ke ini dulu. Ya. Kemudian pada testing kita akan melakukan testing yang kedua yaitu pada bagian menu utama. Dalam menu utama ini ternyata terdapat 4 fitur utama, yaitu pertama namanya fitur sumber belajar, yang kedua laboratorium maya, ketiga bank soal, dan keempat kelas digital. Kita akan tes satu persatu. Yang pertama sumber belajar dulu. Ya. Yang kita tes yaitu yang kita uji ketika kita klik fitur sumber belajar, kemudian keluaran yang kita harapkan yaitu menuju halaman yang terkait, yaitu tentang sumber belajar ini. Kemudian yang kedua, tersaji ada beberapa video, buku, dan audio. Kita pilih salah satu dan keluaran yang kita harapkan yaitu menuju pilihan yang diinginkan antara video, buku, atau audio. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu memutar atau play video. Keluaran yang diharapkan yaitu video dapat memutar. Pengujian yang keempat yaitu membuka lembar buku. Dan hasil atau luaran yang diharapkan yaitu ganti halaman pada buku. Buku berganti halaman satu persatu gitu ya. Kemudian pengujian yang kelima yaitu play audio. Keluaran yang diharapkan yaitu memutar suara yang ada pada rekaman. Kemudian pengujian yang keenam yaitu download
video, buku, atau audio tadi. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu dapat melakukan pengunduhan secara sukses ya. Langsung saja kita lihat atau kita praktek pada aplikasinya. Kita coba lihat pada yang sumber belajar. Jika kita klik sumber belajar, kita menuju halaman ini ya. Nah, di sini kita disajikan sebuah video dan ini konten buku, kemudian audio. Kita coba testing satu persatu ya. Ketika kita klik fitur, kemudian tersaji video ini. Nah, ini fitur dapat play video ya. Berarti sukses. Kemudian kita coba klik yang buku. Ya, kita menuju ke halaman buku seperti yang tadi kita bahas. Jika kita klik buku, maka akan tampil sebuah buku. Dan jika klik, maka halaman buku akan berganti. Berarti ini adalah tesnya lancar ya, dapat berfungsi secara normal. Kemudian kita tes juga yang audio. Kita pilih salah satu. Ini adalah ketika kita klik salah satunya, kita dapat Asyik belajar bahasa Indonesia mendapatkan suara dari playnya. Berarti dapat dikatakan sukses ya. Di sini juga ada item download. Apakah dapat berfungsi secara normal? Ya, ternyata di sini downloadnya tidak berfungsi secara normal. Entah ada apa. Sebenarnya kita bisa mendownload, tapi berhubung ada masalah, jadi ternyata tidak bisa. Itu tadi berarti dapat dikategorikan keterangannya yang pertama sukses, dua sukses, semuanya sukses ya, berarti tidak ada masalah. Kemudian kita melakukan testing yang kedua pada fitur laboratorium Maya. Ya, di sini yang kita test case yaitu ketika kita menguji klik fitur laboratorium ini, maka luaran yang diharapkan yaitu menuju halaman yang terkait tentang ini. Kemudian pengujian pada pilihan konten praktek di dalamnya. Jika kita pilih konten di dalamnya, maka menuju pilihan yang diinginkan. Kemudian kita uji juga dalam kata pencarian kita tuliskan. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu dapat mencari konten yang diinginkan. Ya, kita langsung coba pada webnya. Tadi adalah laboratorium ya. Ya, ketika kita klik laboratorium ya, kita menuju ke halaman ini. Kemudian tersaji item. Kemudian jika kita klik, nah ini terdapat fiturnya ya, tapi ini fungsinya apa kita kurang tahu. Yang kedua, ketika kita pilih yang pertama ini, ternyata tidak dapat memunculkan apa-apa. Di sini kelihatannya terdapat error ya, jadi tidak berjalan sesuai. Nah, kemudian di sini juga kita dapat mencari apa yang kita inginkan. Ya, kita coba
cari tentang asam dan basa. Kita cari. Ternyata kita tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pencarian kita ya. Berarti kemungkinan ini error juga ya. Karena tidak mendapati apa-apa. Yang pertama kita anggap sukses. Yang kedua ada yang sukses, ada yang gagal. Dan yang ketiga kita gagal. Sistemnya masih gagal, belum jalan ya. Kemudian kita menuju ke tes yang ketiga pada fitur bank soal. Di sini kita melakukan pengujian. Jika kita klik fitur ini, maka menuju halaman yang terkait. Kemudian setelah itu, ketika kita memilih kelas di dalamnya, ternyata luaran yang kita harapkan yaitu dapat menampilkan mata pelajaran. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu pilih pelajaran dan memunculkan daftar penjawab soal sebelumnya. Pengujian keempat yaitu buka soal. Ketika kita klik itu, luaran yang diharapkan yaitu memunculkan soal-soal. Kemudian pengujian yang kelima, menjawab soal. Ketika kita menjawab soal, luaran yang diharapkan yaitu dapat menyimpan jawaban kita. Langsung saja kita coba pada webnya. Ya. Ketika kita klik bank soal, kita menuju ke halaman bank soal. Berarti sukses. Kemudian di sini disajikan sebuah beberapa tingkatan sekolah. Kita pilih saja yang ini ya, sekolah dasar kelas 2. Di sini tersaji beberapa mata pelajaran. Tadi kan berarti kita nyatakan sukses ya, berhasil menuju sini. Kemudian kita coba pilih salah satu, semisal matematika. Ya, di sini terdapat beberapa penjawab sebelumnya. Kemungkinan ini adalah penjawab sebelumnya. Untuk kita evaluasi. Kemudian ketika kita klik ini, tersaji beberapa soal. Dan ketika kita menjawab, otomatis kita sudah terekam jawabannya. Oke, kita kembali ke pembahasan ini dulu ya. Yang pertama tadi, ketika kita klik ini, berarti kita sukses. Kedua juga sukses. Ini sukses. Sukses semua ya. Tadi berhasil semua. Berarti tidak ada yang error. Kemudian kita uji ke yang terakhir, yaitu kita ke fitur kelas digital. Dalam kelas digital yang kita uji yaitu yang pertama, klik fitur kelas digital. Jika kita klik, kita akan menuju ke halaman yang terkait. Kemudian setelah itu, jika kita pilih fitur yang ada, maka akan menampilkan rekapan atau paketan gitu. Entah bentuknya seperti apa itu ya. Kemudian yang ketiga kita uji yaitu klik pada paketan tersebut. Lalu akan muncul luaran yang diharapkan yaitu akan memunculkan isi paketan gitu. Kita langsung menuju ke halaman webnya saja. Ketika kita klik kelas digital,
Nah, ini maka kita akan menuju ke tampilan ini. Ini kita pilih yang kelas digital dulu. Ya, di sini terdapat beberapa paket seperti paketan atau kelompok-kelompok apa gitu ya. Kemudian kita coba klik salah satu fiturnya. Kita coba klik yang ini saja. Ya, ini terdapat beberapa kegiatan seperti paket gitu ya, paket belajar gitu. Jika kita klik ini, nah maka akan muncul beberapa kompetensi dasar yang akan dibahas mungkin pada paket ini dan seterusnya nih sampai ke paket 5. Berarti pada pengujian yang pertama kita nyatakan sukses, kedua juga sukses, ketiga juga sukses. Ya. Cukup sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga para audiens dapat memberikan komentarnya di kolom komentar. Dan yang terpenting yaitu Bapak dosen. Terima kasih.